Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang budiman, terimalah kehormatan doa saya dari tempat yang jauh. Semoga Rahman Rahim dari Allah terlimpah kepada Anda semua yang masih istiqomah bersama saya untuk menggali, meneliti, memikirkan, menghayati sampai bisa mengamalkan atau melakukan action dalam kehidupan ini dengan menggunakan referensi yang benar, supaya kita sesat jalan. Al-Quranul Karim sebagai sebuah referensi yang demikian luas, demikian dalam, demikian jauh jangkauannya ke depan. Sayangnya kurang mampu digali, dikaji oleh umat Islam itu sendiri. Khususnya bagi mereka yang menganggap dirinya ulama atau para mubalik di masjid-masjid itu. Coba Anda adakan sebuah evaluasi benar bahwa ceramah-ceramah keislaman yang ada di masjid-masjid itu, apalagi dalam bulan Ramadan, tarawih ceramah, subuhan ceramah, kadang-kadang ada ceramah mau berbuka puasa hampir sebulan penuh, akan tetapi sungguh membosankan dan tidak menarik. Kenapa? Karena kualitas mereka yang menerangkan itu sangat memprihatinkan. Bahkan di antara mereka mungkin pendidikannya hanya tamat SMA, sedikit mondok, belajar Quran, sudah menerangkan Quran. Oh, jauh sekali, Mas. Sehingga akhirnya Al-Quran itu menjadi sebuah bacaan yang mati, karena dari tahun ke tahun itu saja. Coba dengarkan benar dengan seksama. Mungkin 50% atau 75% di dalam bulan Ramadan para mubalik itu bolak-balik mencuplik Al-Baqarah 183, 184. Itu perintah tentang berpuasa. Dan sejak saya SD, ya hanya dari itu ke itu. Apa daya tariknya? Tidak ada. Akhirnya Al-Quranul Karim itu menjadi sebuah benda mati. Bahkan banyak di antara mereka itu menarik kembali Al-Quran pada 1500 tahun yang lalu. Dan Islam mau digaring kembali kepada zaman kenabian. Itu sudah terlalu ketinggalan zaman. Dicari-carilah karena kekurangan objek bahasan, cerita-cerita kenabian yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan. Bahkan Anda tidak sadar bahwa Anda digiring juga kepada kelompok Yahudi atau Nasrani. Disuruh berjenggot Yahudi, pakaian hitam-hitam Yahudi,
dengan baju gelomprang-gelomprang Yahudi. Anda tidak sadar seperti itu. Mari pada kesempatan ini saya mengajak siapapun yang sekarang sedang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, Al-Quranul Karim yang ada di sebelah kanan saya ini tadi, Anda bisa lihat ini tafsir Cordoba, cukup tebal, banyak tafsir-tafsir lain sudah saya baca. Itu tadi ya hanya 30 juz, ayatnya hanya 6.230 sekian, 33 ayat. Kalau itu yang Anda baca dan Anda pelajari, memang itu bisa dinyanyikan, bisa dilakukan. Tapi Anda telah mematikan Al-Quranul Karim hanya sekedar kepada sebuah referensi teks yang ada di dalam Al-Quran tadi, Al-Baqarah 183, 184. Anda baca berulang-ulang, sangat membosankan. Maka saya ngajak kepada siapapun, khususnya mereka yang ingin belajar tentang keislaman, kalau mereka sarjana agama, itu tamatan IAIN yang lalu, ya hanya seperti itu, belajar tafsir, belajar hadis, belajar baca Quran, dan seterusnya. Begitu jadi master agama, tidak akan jauh konteksnya daripada itu. Dan tafsirnya kembali kepada tafsir zaman bahula. Tidak akan ada kemajuan. Mari membuat perubahan. Supaya Al-Quran yang 30 juz ini tadi berkembang menjadi miliaran juz, menjadi triliunan firman di dalamnya. Ini Al-Quran saya seperti itu. Al-Quran saya bukan Al-Quran 30 juz, tapi Al-Quran saya adalah implementasi daripada Al-Quran, firman ilahi itu berjuz-juz, jutaan juz di dalam alam raya ini. Sebagai sebuah bukti konkret. Contoh saja, Al-Quranul Karim mungkin hanya beberapa ayat yang berbicara tentang makhluk hidup. Satu contoh, aku turunkan air, maka dengan air itu hiduplah bumi setelah matinya. Dan aku ciptakan makhluk hidup dari air. Hanya itu ayatnya. Berulang-ulang ayat itu ayat mati. Selesai. Sebagai seorang yang lahir di dalam zaman modern ini, maka Anda harus mengembangkan ayat itu, pelajari jauh. Itu hanya sebagai kaidah-kaidah atau pokok-pokok bahasan. Maka manakala Anda berbicara tentang kehidupan, belajarlah Anda ilmu biologi. Ini hanya dasar-dasar biologi. Sudah sekian tebalnya. Sudah hampir sama dengan tebalnya Al-Quran. Ini biologi. Mulai dari protozoa sampai manusia. Tapi yang pokok-pokoknya. Dan di depan saya, begitu ditumbuhkan, dihidupkan bumi setelah matinya, maka Anda belajar tentang ilmu tumbuhan, ilmu tanaman.
Ini jilid keempat, itu tebal sekali saya pelajari. Tumbuhan berguna di Indonesia sudah dikeluarkan oleh Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan ini. Sudah lama yang bermanfaat ini. Ini kekayaan plasma nutfah sebetulnya itu tadi. Nah ini yang saya katakan, Quran yang saya punya itu bukan 30 juz, tapi jutaan juz. Al-Quran saya hidup, Al-Quran Anda mati. Tentang Ramadan puasa, Anda tidak bisa membahas lebih jauh. Hai sarjana-sarjana agama, doktor-doktor agama. Karena Anda hanya belajar tafsir Quran dengan tafsir orang-orang zaman dahulu. Padahal di situ ada sebuah pelajaran. Manakala Anda dikasih sebuah software untuk berpuasa, itu sudah menyangkut masalah faal manusia, fisiologi manusia. Ini ada bukunya, setebal ini. Anda untuk bisa memahami kaidah puasa dilihat daripada ilmu faal, ilmu jeroan daripada manusia ini. Tentang darahnya, tentang hormonnya, tentang pernapasannya, tentang pankreasnya, dan sebagainya. Kapan Anda belajar? Sehingga hidup Al-Quran itu bukan Al-Quran dibawa kepada jenggot, kepada cadar, mati. Saya tidak ridho. Tapi hidupkan seperti ini. Nah, untuk seperti itu saja Al-Quran Anda bisa belajar. Karena di dalamnya Anda akan belajar tentang ilmu gunung. Ditegakkan gunung, berarti Anda disuruh belajar tentang vulkanologi. Dihamparkanlah bumi, berarti Anda disuruh belajar untuk melakukan eksplorasi tentang plasma nutfah. Dihamparkannya itu lautan, berarti Anda disuruh belajar tentang ilmu kelautan. Mengapa airnya asin dan bagaimana terjadi gelombang, itu semua. Tentang petir, berarti Anda disuruh belajar tentang klimatologi. Tentang binatang, perhatikan unta, Anda disuruh belajar tentang peternakan. Nah, Anda cari-cari namanya unta Nabi Muhammad. Ini kan konyol. Kembangkan jadi peternakan unta, harusnya seperti itu. Hei, mereka yang mendengar. Amba disuruh menghidupkan Al-Quran dengan pengetahuan sekarang sudah ada di sekitar kita ini tadi. Tentang cahaya, berarti Anda suruh belajar ilmu fisika. Tentang bermacam-macam rasa, Anda disuruh belajar ilmu kimia. Demi ganjil dan genap, berarti Anda disuruh belajar matematika. Tanpa itu Anda tidak akan mengerti tentang hukum-hukum alam raya ini. Karena basic science Anda tidak punya. Anda telah mematikan Al-Quran sendiri oleh kebodohan Anda. Namun Anda merasa hebat karena banyak pengikutnya. Karena Anda merasa dikenal oleh orang bisa berkhutbah. Bukan itu arahnya. Tapi hidupkan Al-Quranul Karim ini dengan berbagai macam pengetahuan yang betul-betul
tersebar. Untuk ini saja saya dari tahun ke tahun mengikuti apa yang dinamakan Kongres Ilmu Pengetahuan. Ini buktinya. Ini buktinya. Setebal ini. Ini jilid keempat, keenam, karena itu berjilid-jilid yang saya ikutan. Saya ingin tahu tentang ilmu tanah. Saya ingin tahu tentang ilmu mikologi. Saya tak ingin tahu tentang ilmu bakteriologi. Saya ingin tahu tentang ilmu virologi. Saya ingin tahu tentang ilmu nuklir. Dan seterusnya. Saya ingin tahu tentang atom. Nah, ini yang saya kebutuhan. Al-Quran itu yang sesungguhnya itu. Bukan 30 juz. Tapi jutaan juz. Dan usia Anda tidak nutut untuk menggali semua, karena dari waktu-waktu akan berkembang. Belum lagi Al-Quran berbicara tentang wahai jiwa yang tenang, kembalikanlah ke Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Al-Quran seperti itu. Itu ilmu jiwa. Di mana Anda belajar tentang psikologi manusia? Belum. Pelajarin itu, maka Anda akan tahu kata Tuhan. Perkataan mereka, gerak-gerik mereka, kedipan mereka, janji mereka. Anda bisa membaca secara gamblang apabila Anda mempelajari tentang ilmu psikologi jiwa massa di dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian seorang muslim yang taat, muttaqin, menjadi orang yang taat itu bukan bawa tasbih, bukan berzikir. Seorang muslim yang taat, muttaqin itu tadi, dia tidak bisa didustain orang. Dia tidak bisa ditipu orang. Dia punya keberanian untuk menyatakan yang hak itu hak dan batil itu batil. Dia tidak bisa dikasih upeti. Dia tidak akan pernah berhenti daripada kreativitas untuk membuat, menggali dan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dia akan tampil secara prima sekalipun usianya tua. Dan dia tidak akan pernah merasa sendirian. Karena sekitar dia didukung oleh kekuatan yang tidak nampak, kekuatan keilahian dengan para malaikatnya. Dan dia tetap akan memberikan sebuah misi jauh ke depan, bukan ke belakang. Yang belakang sudah lewat. Itu jasanya umat dahulu. Lalu di mana jasanya Anda untuk menghidupkan firman Allah ini tadi? Kalau Anda tidak didukung dengan pengetahuan-pengetahuan yang demikian dahsyat. Pada saat Anda belajar ini, pada saat melakukan Anda penelitian dan sebagainya, itu namanya ibadah. Bukan di masjid, mas. Di laboratorium, di lapangan, di atas sungai, di atas lautan, di puncak gunung. Itu ibadah. Karena apa? Karena dia mengimani Quran yang jutaan juz, bukan yang 30 juz, yang juznya itu buatan manusia. Kata-kata juz itu hanya klasifikasi buatan manusia. Dan ayatnya itu triliunan ayat. Dan ini disampaikan di dalam ayat yang salah satu ayat di dalam Quran yang Anda terima. Bahwasanya seandainya seluruh pengetahuan Allah ini tadi ditulis menjadi kitab seperti ini tadi, seandainya lautan dijadikan tintanya, niscaya lautan itu akan habis, sekalipun ditambah 7 kali luasnya samudra. Dan dahan-dahan serta ranting-ranting pohon seluruh permukaan bumi itu tadi akan habis untuk menulis firman Tuhan itu tadi. Itu pengetahuan yang luas. Itu yang tidak digali
oleh ustadz-ustadz yang di dalam masjid, sehingga sangat membosankan dari ceramah ke ceramah seperti itu. Hanya show of force, penampilan seakan-akan Anda ustadz yang hebat, tapi Anda ditunggu oleh umat. Mereka memerlukan pengetahuan yang luas untuk hidup mereka. Mereka memerlukan sumber daya ekonomi untuk hidup mereka. Mereka memerlukan settlement, tempat tinggal untuk hidup mereka. Mereka memerlukan apa yang dinamakan kebersamaan, kekuatan untuk kekuatan sebuah negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana Anda mengejawatakan tantangan hidup seperti ini? Sementara mereka yang katakannya tidak beriman, kenapa mereka lebih sejahtera? Kehidupannya secara ekonomi, secara fisik, usianya lebih panjang. Sehingga dengan usia panjang itu mereka punya peluang untuk menguasai sumber daya kehidupan di alam raya ini. Padahal alam raya seisinya diberikan kepada mereka yang betul-betul mengimani Allah. Silahkan Anda menjadi khalifatullah, menjadi wakil Allah di atas muka bumi ini. Bagaimana Anda bisa menjadi khalifatullah kalau dinamakan mengelola tumbuhan saja tidak bisa? Kalau ilmu biologi saja tidak tahu, dan kalau ilmu tentang air, hidrologi itu Anda tidak tahu. Kalau Anda belajar tentang Islam di masjid, setiap saat, dari pagi, siang, sore, malam seperti itu tadi, saya beritahu, Anda tidak akan berkembang apa-apa. Tahun dahulu dengan tahun yang akan datang, tetap keislaman Anda itu stagnan. Hanya akan membaca surat Al-Baqarah 183, 184 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya itu. Tapi apa yang dinamakan ketaatan ini tadi? Anda bisa menjadi taat karena Anda telah mengerti bahwasanya seluruh tumbuhan yang dihidupkan oleh Allah itu mempunyai nilai guna, sehingga Anda tidak akan pernah merusak. Anda akan menjadi taat, menjadi seorang yang takwa untuk tidak merusak alam hidup, karena Anda mengerti tentang ilmu biologi bahwa sel sebesar apapun itu hidup. Dan ada yang menghidupkan, ada pemiliknya. Dan Anda menjadi takwa. Bukan menjadi pahala Anda berpuasa, akan tetapi Anda sadar bahwa secara ilmu fal manusia yang dinamakan saum itu merupakan sebuah software fisiologi faal manusia untuk hidup sehat. Ini baru faal manusia, belum faal tanaman. Rumit juga, belum faal binatang, rumit juga. Lalu Anda di mana? Kecuali Anda khataman Al-Quran, Anda telah termatikan oleh pola pikir yang stagnan, sementara orang lain yang tidak mengimani Quran, mereka menguasai bidang-bidang ini tadi, sehingga mereka akhirnya menguasai bumi seisinya. Bukan Quran yang salah, tapi Andanya yang bodoh, yang telah digiring oleh orang-orang tertentu agar supaya Anda tidak bisa mengembangkan Al-Quranul Karim itu menjadi miliatan juz dan triliunan ayat. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya yang pendek ini
Karena semangat saya, karena kehilangan kesabaran saya melihat umat Islam yang tetap saja tidak pernah ada kemajuan di dalam mengembangkan pengetahuannya. Ini tadi mudah-mudahan Anda termotivasi, mudah-mudahan Anda dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh perbuatan Anda itu menjadi amal-amal kesolehan dalam menghidupkan bumi Allah ini sesuai dengan peruntukannya. Peruntukan Andanya, peruntukan alamnya, dan peruntukan sistem sosialnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.